Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kawan Susi, kita kembali bertemu lagi di Susi Cek Ombak ke laut saja. Ya, kawan Susi, kita sudah melakukan prokes kesehatan yang diharuskan dalam masa pandemik ini. Jadi sebelum acara ini kita lakukan taping shooting kali ini, kita semua sudah melakukan tes PCR, baik kru maupun kami berdua. Namun untuk mempertahankan prokes tadi, hanya kami berdua yang tidak memakai masker. Klien kami yang ada di ruangan ini memakai masker dan ruangan ini pun sudah di-sterilize. Oke, kawan Susi, hari ini kita punya tamu spesial, yaitu Bapak Guntur Soekarno Putra. Selama ini kita hanya mengenal Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kali ini kita ingin menggali dari Mas Guntur Soekarno Putra tentang pengalaman masa kecil dan satu hal rahasia nih kawan Susi, selama ini saya tidak pernah kasih tahu. Salah satu orang pada saat saya jadi menteri yang sering mendukung saya untuk tetap kencang melawan illegal fishing, karena itu adalah masalah kedaulatan Indonesia, kedaulatan laut NKRI. Saya selalu ditelepon oleh beliau. Beliau banyak bicara tentang pertahanan, keamanan, kedaulatan dan lain-lain. Namun kita gali dulu cerita lain dari beliau ya. Pak Guntur, apa kabar? Apa kabar, Bu Susi? Saya baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Kegiatannya apa nih Mas Guntur selama apa? Pandemi? Ya. Ya, banyak. Tulis artikel. Buku saya lihat kemarin waktu ulang tahun kan juga Mas Tok keluarkan buku lagi. Ya, betul. Terus masih main musik, jalan kaki pagi, berenang, kemudian naik turun tangga. Hah, naik turun tangga kawan Susi. Banyak kita yang masih muda aja ngos-ngosan naik turun tangga. Jadi tadi saya sudah keceplosan Mas Tok. Karena biasanya beliau tidak mau dipanggil Pak Guntur sama kawan-kawannya. Selalu maunya Mas Tok. Nah, ada cerita kenapa Bapak dipanggil oleh Bung Karno, oleh ayahanda dengan sebutan Tok begitu? Dulu waktu kecil, saya kan nggak bisa bilang Guntur tuh nggak bisa. Oke. Jadi bisanya bilang Guntul. Akhirnya nggak tahu kenapa Bapak bahasa Jawa risi kali Risi, ya. Guntul. Akhirnya dia panggil Tok. Ya. Nah, cuman karena saya anak tertua dipanggilnya Mas. Ya, Mas Tok. Jadi Mas Tok. Ya, nah, akhirnya itu menjadi panggilan. Itu jadi apa ya? Semacam ciri dari nama saya. Semua sahabat manggil Mas Tok. Mas Tok. Ya. Sebagai anak presiden, Bung Karno itu tidak membiasakan anak-anaknya untuk diistimewakan atau istilahnya tidak boleh main dengan sembarang orang, tapi justru dengan siapa saja boleh main. Jadi bermain dengan anak staf di istana, dengan siapa saja Mas Tok boleh main. Boleh cerita sedikit tentang masa kecil Mas Tok? Jadi waktu itu saya memang teman bermain itu ya anak-anak pelayan, anak-anak tukang kebun, ya, anak-anak supir, ya, terus juga anak-anak juru masak istana, ya, yang sebaya. Dan waktu itu ada laki, ada perempuan. Ya kita senang-senang aja main-main sama-sama. Mainnya banyak waktu itu. Ada main petak lari, ada main petak kaleng. Pokoknya segala mainan anak-anak waktu itu kita lakonin. Tapi katanya ada kenakalan setelah agak dewasa sedikit, belajar nyupir tidak sepengetahuan Bapak, bahkan balapan ada menteri yang sampai kena tegur Pak Khairul Saleh katanya. Betul. Itu gimana ceritanya itu Mas? Setelah saya SMP, ya. Jadi saya kalau ke sekolah itu kan diantar oleh supir. Oke. Supirnya namanya Pak Saroi. Pak Saroi. Pakai mobil Chrysler
sedan otomatis B5353. Oke. Nah, sebetulnya saya waktu itu belum mau nyetir. Tapi ini nih, supir saya nih, Saroi ini, Ya. bilang sama saya, Mas, belajar dong nyetir, kan udah SMP. Ya, tapi kan saya ini aja kaki tuh belum Nyampe. Gimana? Gampang, ganjel bantal. Jadi di kursi, ganjel bantal. Ya. Nanti kalau udah sampai kakinya udah jangan takut deh, pokoknya Pak Saroi jamin bisa nyetir. Nah, mulai saat itu saya belajar nyetir tuh di istana, tapi kalau bapak sedang keluar kota. Oke, jadi nyuri-nyuri. Jadi nggak ada. Tapi menterinya kena katanya waktu balap-balapan gitu. Kalau yang menteri itu setelah saya SMA. SMA, oke. Gitu. Nah, setelah waktu saya lulus SMP Ya. dengan apa itu angka yang bagus, bapak kasih hadiah. Itu mobil sport. Oke. Karmangia warnanya Karman dia. merah. Oke. Nah, sejak saya kelas 1 SMA tuh saya udah nyetir pakai mobil sport Karmangia. Oke. Nah, kebetulan menterinya bapak yang Suka ikut. saya deket sama Pak Khairul Saleh itu. Khairul Saleh. Pak Khairul Saleh juga punya Oke. mobil Karmangia, warnanya juga sama merah gitu. Jadi rombong-rombongan balap-balapan di Nah, jalan Jakarta. jadi kalau misalnya Pak Khairul datang, Ya. udah bicara sama Bapak masalah politik loh apa gimana, kan dia pulang turun tangga di depan Ya, itu. ya. Nah, mobil saya udah saya parkir di situ. Ya, terus kita tanya, Pak Khairul, kita ketemuan di mana? Ayo deh sekarang kita berangkat Jalan Singamangaraja, Kebayoran. Nah, di situ kita kebut-kebutan. Bapak nggak tahu. Nggak tahu. Nah, tapi akhirnya tahu Pak Khairul kena tegur. Nah, itu saya ketahuannya itu karena saya waktu nyetir di jalan ada Sriwijaya Perapatan itu, saya waktu itu nggak sengaja nubruk, tapi saya waktu itu jalan pelan, Ya. nubruk, ada orang naik beca, ternyata dianya itu adiknya Baby Huai. Oh, oke. Nah, adiknya Baby Huai ngadu sama Baby Huai. Baby Huai ngadu. Telepon Bapak. Nah, ketahuan. Saya Pak Khairul diomelin. salah diomelin. Pak Khairul juga diomelin. Nah, kenakalan lain juga katanya, bukan kenakalan, tapi katanya Pak Guntur ini tidak mau dikawal oleh Cakrawirawa karena malu. Alasannya karena punya pacar. Bagaimana ceritanya? Waktu itu yang mengawal ring pertama dari pengawalan presiden itu dan keluarganya itu dilakukan oleh apa yang dinamakan Detasemen Kawal Pribadi. Oke. Pendekannya DKP. Itu komandannya Pak Mangil Martowijoyo. Nah, waktu itu pengawal ini selalu harus ikut di sebelah saya kalau saya nyetir Karmangia atau di belakang saya kalau manapun juga. Protokolnya begitu loh, SOP-nya begitu. SOP-nya. Nah, saya kan waktu itu udah SMA kelas 2 apa kelas 3? Kelas 3. Kelas 3. Sudah punya pacar. Udah masih punya SMA, pacar. ya. Malu. Punya pacar. Lalu saya ngerasa nih kalau saya pergi date gitu, Ya. sebelah pacar saya, kita mau ngomong katakanlah ngomong mesra apa gimana atau pegang tangan, di belakang ini ada yang lihat, ada yang gitu. merhatiin. Jadi saya ini kesel lama-lama, gimana ya caranya. Nah, tapi kan Bapak selalu kalau saya naik kelas atau Ya. lulus, kalau bagus angkanya kan selalu kasih hadiah. Kasih hadiah, betul. Nah, jadi waktu saya lulus SMA, angka saya juga cukup baik waktu itu. Saya mau bilang ke Bapak nih, Ya. saya nggak minta dikawal lagi, nggak mau lah dikawal lagi. Cuman nggak berani ngomong, karena saya tahu Bapak marah waktu. Jadi melalui Ibu, Ya. saya bilang, Bu, tolong Kasih ngomongin tahu. sama Bapak, kasih hadiahnya, aku nggak usah dikawal lagi deh.
Oh. Gitu. Jadi hadiahnya bukan material things, tapi jangan dikawal oleh Cakrabirawa. Oleh DKP. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Sohor kasolotaya. Darah seni saya tuh datang dari 2 DNA yang jadi Dua satu DNA. gitu. Kawan Susi, tadi kita ngulik sedikit tentang bukan kenakalan sebetulnya, ya tipikal namanya anak-anak biasanya ada ya suka-suka main-main yang begini. Tapi lain dari itu, salah satu ya hal dari keluarga Bung Karno ini adalah Pak Soekarno juga rasa seninya tuh sangat tinggi. Beliau suka dengan kesenian dan dia bilang anak-anaknya pun harus mahir kesenian. Bagaimana menurut Mas To ini darah seni itu bisa mengalir di keluarga Bapak? Dari mana awalnya Pak Bung Karno ini dapatnya juga dari mana gitu? Kalau bapak saya rasa itu kita ini DNA ya semuanya. Oke. Jadi dari garis bapak, ya dulu kan ibunya juga turunan keraton Singaraja Bali, pinter nari segala macam. Jadi DNA dari, kalau saya panggilnya kan Eyang Putri. Ya. Eyang Putri itu turun ke bapak. Ke Bapak, Bapak turun ke saya. ke anak-anaknya. Tapi juga di samping itu ibu itu juga suaranya bagus. Suaranya bagus, bisa mencipta lagu. Wow. Dan ini apa? Kalau baca Quran itu suaranya baik sekali. Iya, iya. Bagus sekali. Jadi darah seni saya tuh datang dari 2 DNA yang jadi DNA. satu gitu. Nah, kalau gitu boleh dong main gitar biar kita semua kawan Susi dengar gitu, Mas To. Main gitar? Iya. Main apa ini? Ya, musik mau. Kan kata kalau Bapak tidak suka dengan musik aliran Mas To yang rock and roll ngak-ngik-ngok. Nah, komprominya musik apa biasanya dengan Bapak? Atau Mas To mau nyanyikan lagu apa? Kawan Susi kita dengarkan putra Bung Karno memainkan musiknya. Saya akan membawakan sebuah lagu rakyat Rusia. Lagu rakyat Rusia. Judulnya Iuska. Ibuska. Iuska itu nama pohon. Nama pohon di Rusia. Pohon di Rusia. Sohor kasolotaya svehcit nadrekor ibus karatnaya serseus pakor dibuska selonaya nadrekor skanyonaya skazi netaya где любовь моя, где любовь моя. Wow. Ya. Terima kasih. Keahlian yang terus terasah. Tapi gini Bu Susi, Ya. walaupun kita ini atau saya itu bisa lah main musik, Ya. tapi oleh Bapak dan Ibu saya juga harus mengerti mengenai kebudayaan tradisional. Oke. Jadi saya waktu itu SMP juga, SMA juga, saya tuh harus belajar nari. Nari apa Mas Tawa? Nari Gatot Kaca. Gatot Kaca. Nah, nari Gatot Kaca. Toprak gitu kan, wayang orang. Wayang orang. Iya, wayang orang. Wayang orang. Ya. Tari Gatot Kaca dan
untuk membuat saya lebih piawai, saya dipanggilkan guru dari maestro tari Gatotkaca Sriwedari. Sriwedari yang di Solo, itu ya, yang betul. namanya Rusman. Oh, Saya kurang lebih 1 tahun lah belajar. Sampai udah bagus, setiap 17 Agustus saya mentas. Gatotkaca tuh peregangannya bagus untuk masih dicoba atau sudah lama enggak? Pakem-pakemnya masih bisa ya, tapi Masih kalau bisa. disuruh sampai nari setengah jam gitu. Loncat-loncat sudah tidak. Tapi itulah kawan Susi. Bung Karno memang selain menjadikan anak-anaknya, mendidik anak-anaknya untuk kenal masyarakat, bermain dengan pelayan, dengan anak supir, dengan apa, namun juga beliau tidak lupa mengajarkan, mengharuskan anak-anaknya belajar mencintai musik, namun juga belajar musik-musik seni-seni tradisional, yaitu seperti tari Gatotkaca yang diharuskan kepada Pak Guntur ini untuk belajar nari Gatotkaca, bahkan dari maestronya langsung yang didatangkan dari Sriwedari. Nah, kemudian pada tahun 56 Bung Karno mengajak Mas Tok ke Amerika. Kira-kira apa yang membuat Bung Karno ingin kok harus bawa putranya ikut? Saya nggak pernah tanya, tapi menurut hemat saya, Bapak itu ingin anaknya tuh nggak jadi kuper. Oke. Jadi dibawa ke luar negeri supaya Bapak memang sangat international, global, makanya well broad-minded ya. supaya tahu bagaimana Amerika, nanti bagaimana Yugoslavia, nanti bagaimana juga Filipina, bagaimana Jepang. Saya kan suka diajak Vatikan, ketemu Paus dan lain sebagainya. Pada zaman itu pemikiran Soekarno dan pola-pola hidup Soekarno memang luar biasa, saya melihatnya, dan itu juga menjadi sorotan banyak dunia internasional. Presiden dari Indonesia yang mendunia. Beliau menginisiasi non-blok, yaitu Asia Afrika. Itu karena global mind-nya beliau yang very well abroad. Jadi thinkingnya tuh bukan cuma Indonesia saja. Nah, dengan begitu anaknya pun dibawanya serta untuk kunjungan kerja ke Amerika. Nah, kira-kira apa yang terkesan dari sambutan luar biasa waktu itu? Beliau, Bung Karno, mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa di Amerika. Ya, kalau di Washington sambutan ya memang bagus. Banyak massa segala macam datang, segala macam. Tapi yang paling hebat itu justru di New York. Karena waktu di kota New York, dari mulai bandara sampai kita nginep di Hotel Waldorf Astoria, itu kita dilemparin rombongan dilempari kertas-kertas konfeti sepanjang jalan, dan sambutannya luar biasa. Luar biasa di New York. Itu yang buat saya berkesan sekali. New York. Sambutan masyarakat di New York. Ya. Tapi selain itu, pada saat Bapak menyampaikan Pancasila di Kongres Nasional juga mendapat tepuk tangan yang luar biasa. Impression Mas Tok bagaimana waktu itu? Ya, menurut saya ya wajar lah kalau anggota Kongres Amerika itu bertepuk tangan, karena sebelum ada pidatonya Bung Karno, kan mereka nggak tahu sebetulnya Pancasila itu apa saja gitu. Dengan ada pidato itu, Bung Karno menjelaskan secara dalam bahasa Inggris. Menjelaskan secara detail, secara mudah apa itu 55 sila itu. Yang paling menarik mereka itu adalah sila yang ketiga, yaitu mengenai masalah demokrasi. Itu yang mendapatkan tepuk tangan, aplaus dari masyarakat di Kongres Nasional. Ya. Mas Tok itu yang pertama membuat istilah Soekarno ini didongkel dari kursi kepresidenan. Secara demokratis kan nggak mesti begitu. Kalau Bung Karno dianggap bersalah, bawa dulu dong ke pengadilan. Ini kan nggak ada. Nah, kembali di tahun 1967, MPRS waktu itu meresmikan Soeharto
sebagai pejabat presiden ya, Pejabat betul. presiden. Menggantikan Soekarno, dan keluarga Soekarno harus meninggalkan istana pada tanggal 16 Mei 1967. Saat itu Soekarno berpesan kepada anak-anaknya kalau meninggalkan istana itu hanya boleh bawa barang-barang pribadi saja. Betul. Perhiasan dan alat-alat sekolah. Suasana hati Mas Tok waktu itu bagaimana, dan melihat Bapak itu kira-kira suasana hatinya seperti apa? Gini, waktu itu saya menerima kabar bahwa harus keluar dari istana itu di Bandung, karena saya udah kuliah di ITB waktu itu. Oke. Jadi bukan di Jakarta. Hanya di situ diberitahu supaya dalam waktu 2 kali 24 jam saya harus keluar dan meninggalkan Istana Merdeka. Ya saya melihat ya ini masalah biasa lah di dalam politik begitu kan. Ada satu saat up, ada satu saat down. Nah, saya waktu itu belum ketemu sama Bapak. Ya. Tapi pesan itu sudah sampai dari staf protokol istana itu. Ya. Diberitahu bahwa nggak boleh bawa apa-apa. Ya udah. Dan kalau itu tanggal 16, saya tuh apa tuh? Data tanggal 16 tuh saya baru datang dari Bandung. Jadi saya masih nginep 2 malam di istana. 2 malam. Dan saya memang sengaja saya akan meninggalkan Istana Merdeka pada jam 00. Ya. Tengah malam. Sambil kan nggak boleh bawa segala macam. Jadi yang bisa saya bawa ya baju, terus saya dulu kan pesulap, Ya. alat sulap. Kan tadi sebelum kita memulai taping ini, Mas Tok juga memperlihatkan keahliannya main sulap. Sayang kameramen nggak ada di sana tadi. Alat sulap saya bisa bawa, terus alat gitar saya bisa Gitar bawa. ya. Terus koleksi piringan hitam Elvis Presley. Bas, yang punya pokoknya barang-barang pribadi. Semua saya saja. bawa. Ya. Nah, kemudian saya ada pikiran nakal gitu. Jadi di ruang makan keluarga itu kan ada satu lukisan bagus. Ya. Saya mikir Bapak ini udah ngelarang bawa-bawa yang bukan punya milik pribadi ya. Tapi saya mau coba-coba lah colong satu gitu mau dibawa. Ya. Jadi bagasi Karmangia di depan tuh nggak muat. Jadi saya nggak jadi nyolong. Ya udah, jadi saya berangkat jam 00, saya berangkat lewat gerbang depan. Saya kasih apa itu selamat tinggal sama yang ngawal di sana CPM. Pengawal-pengawal semua. Ya sudah, saya berangkat tuh ke rumah ibu Jalan Sriwijaya. Saat itu Mas Tok itu yang pertama membuat istilah Soekarno ini didongkel dari kursi kepresidenan. Apa persisnya upaya pendongkelan yang ditujukan kepada Soekarno berdasarkan yang Mas Tok amati waktu itu, rasakan? Ya, karena sebenarnya secara demokratis kan nggak mesti begitu. Kalau Bung Karno dianggap bersalah, bawa dulu dong ke pengadilan. Ini kan nggak ada Di sidang di MPR. di pengadilan, atau di dalam sidang MPR waktu itu Bung Karno sudah mengemukakan apa pembelaannya, yaitu pidato Nawaksara 1 dan juga pidato pelengkap Nawaksara. Di situ kan Bung Karno menjelaskan kenapa kok G30S itu sampai meletus. Itu ada 3 faktor lah kalau tidak salah. Tapi di situ jelas di Bung Karno jelaskan bahwa ini adalah pintarnya kekuatan-kekuatan nekolim. Jadi kekuatan-kekuatan kolonialisme dan imperialisme yang melakukan pendongkelan-pendongkelan ini yang berkonspirasi dengan petinggi-petinggi dalam negeri. Jadi kurang lebih itu. Tapi baik Nawaksara maupun pelengkap Nawaksara kan ditolak. Sehingga Bung Karno namun tetap disuruh pergi ya tetap didongkel dengan dikeluarkannya TAP MPRS nomor 33 tahun 67. Bahkan di situ dinyatakan
Bung Karno itu dikatakan dapat dianggap terlibat G30 SPKI. Itu. Suasana yang pasti sangat dramatis dan terpatri di benak Mas Toh dan keluarga. Pada tanggal 6 Juni 1970 ada perayaan ulang tahun Bung Karno terakhir, yang mana seluruh keluarga hadir, Bu Hartini, Bu Fatmawati semua dengan putra-putrinya hadir di Wisma Yaso untuk merayakannya secara sederhana. Bagaimana suasana saat itu, sukacita saat itu yang mungkin Mas Tok bisa share dengan? Ya, suasana itu ya tidak segembira kayak suasana ulang tahun yang lain-lain ya. Ya, betul. Ya semuanya ya bisa masih senyum-senyum apa gimana, tapi nggak bisa itu ketawa terbahak-bahak atau bagaimana. Tapi saya lihat Bapak waktu itu sih tenang-tenang aja gitu. Kondisi Bapak sudah sakit waktu Udah. itu? Sudah. Cuman ya itu tidak mendapatkan perawatan yang sewajarnya kan Bapak. Jadi ya kondisinya menurun terus. Jadi suasananya kurang lebih begitulah Bu Susi. Dibilang gembira, ya gembira berkumpul bersama, namun semua merasakan keprihatinan atas kondisi Bapak dan juga fasilitas kesehatan yang didapatkan oleh dan situasi negara terutama. Situasi negara juga. Pada akhirnya kondisi Bung Karno melemah, kemudian 2 minggu kemudian kurang lebih dibawa ke RSPAD dan beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Sebelum wafat beliau ada memesankan kepada Mas Tok nih, putra sulung. Tok, engkau adalah anak sulung putra Sang Fajar. Sebab bapakmu dilahirkan pada waktu fajar menyingsing. Fajar 6 Juni yang sedang merekah di ujung timur. Dan engkau yang lahir di tahun keberanian juga menjelang fajar tanggal 3 November. Pada saat mana hegemoni kekuasaan Jepang semakin suram sinarnya. Seperti halnya bapakmu, engkau pun pantas menyambut terbitnya matahari. Jadilah manusia yang pantas menyambut terbitnya matahari. Ingat, yang pantas menyambut terbitnya matahari itu hanya manusia-manusia abdi Tuhan. Manusia-manusia yang manfaat. Karena itu jangan cengeng. Buktikan kepada setiap orang yang menatapmu bahwa engkau memang pantas menjadi anak sulung Soekarno. Apa yang sebetulnya Bung Karno inginkan dari itu kepada Mas Tok? Bung Karno pesankan ke saya kurang lebih 2 hari sebelum dibawa ke RSPAD ya. Ada pesan itu, jadi Bapak berbaring di sofa, Ya. saya duduk di sampingnya gitu, ya Bapak ngomongnya juga udah pelan, nggak bisa keras. Nah, dengan uraian dari Bapak itu ya saya berjanji pada diri saya nggak akan jadi anak cengeng. Jadi semua akan saya hadapi dengan lapang dada dan dengan keteguhan hati sebagai penerus ideologi dan ajaran-ajarannya Bung Karno. Nah, kemudian pada tanggal 21 Juni waktu kita datang ke RSPAD, Bapak sudah dalam keadaan koma. Jadi udah nggak bisa bicara waktu itu. Nah, akhirnya dengan dikelilingin seluruh keluarga, Bapak menghembuskan nafas terakhir, kemudian meninggal. Nah, sesuai dengan janji saya nggak mau cengeng, saya tidak mengeluarkan setitik pun air mata waktu saat itu. Walaupun yang lain-lain sudah terisak-isak. Mas Tok sadar bahwa sebagai anak sulung, Mas Tok harus memimpin, menjadi leader di dalam keluarga. Apa usaha yang Mas Tok lakukan? Strategi apa yang Mas Tok lakukan untuk bisa tetap membuat keluarga Bung Karno ini tetap istilahnya tidak patah semangat, bersatu, tetap padu sebagai sebuah keluarga besar, dan Mas Tok di situ menjadi istilahnya tiang penyangga dari keluarga. Langkah pertama yang saya ambil adalah
sewaktu Bapak masih hidup, Ya. hubungan saya dengan siapa? Ibu Hartini, Ya. keluarganya, dengan Ibu Dewi Ya. dan lain sebagainya kan, saya kan bela mati-matian ibu. Ya. Jadi saya hubungannya nggak baik lah. Nggak baik dengan Malah ibu-ibu saya yang lain. Malahan saya nggak mau mengakui Mereka sebagai adik atau apa Oke. gitu. Nah, tapi setelah ada pesan Bapak begitu, kemudian saya merasa saya harus tanggung jawab. Ya sudah. menjadi kepala rumah tangga yang baru Iya, kan Bapak? Jadi mau nggak mau hubungan saya dengan Ibu Har baik. Kemudian anak-anaknya saya anggap adik. Adik. Termasuk Bu Dewi dengan Karina, Kartika itu juga saya anggap adik sekali. Nah jadi selalu nanti kalau ada waktu-waktu berkumpul ya mereka berkumpul semuanya kumpul. Jadi dengan jalan itu setahap demi setahap mereka ini nggak pecah lah keluarga. Jadi Ya, tadi tetap menyatukan kembali keluarga. Ya, dan sebagai kepala rumah tangga itulah tugasnya Kepala yang keluarga. utama. Mengenyampingkan. Kalau dulu masih ada bapak, Mas Tok malah tidak suka dengan ibu-ibu yang lain dan anak-anaknya kan merasa itu bukan bagian dari keluarga. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Laut aja. Mas Tok dulu muda begitu? Apanya? Ya maksud saya digilai wanita. Enggak lah. Wanita nggak pernah menggilai Mas Tok. Oh. Mas Tok yang menggilai wanita. Oh, oke. Jadi terbalik dong dari Bung Karno. Kembali. Kawan Susi, kita lanjut. Tadi kita sudah dengar seorang Guntur Soekarno Putra berubah untuk menyatukan keluarganya karena pesan yang didapatkannya dari ayahanda Bung Karno. Namun seorang Guntur Soekarno Putra juga merasa sebagai anak sulung untuk terus melakukan pembelaan atas ayahandanya, atas apa idealisme Bung Karno, dan harus mempertahankannya bagaimana dengan tulisan-tulisan dan buku-buku yang dihasilkan oleh Pak Guntur Soekarno Putra ini. Kita akan bincang dengan beliau bagaimana pada saat Mas Tok merasa ada desoekarnoisasi ini, apa yang Mas Tok lakukan? Saya melihat sebenarnya di eranya waktu Bung Karno masih menjadi presiden, pemimpin besar revolusi, penyambung lidah rakyat. Ada beberapa kalangan yang sudah berusaha melakukan desoekarnoisasi, bahkan melakukan kegiatan separatisme, seperti di RMS, Persatuan Indonesia mulai dipecah-pecah, PRRI Permesta, dan lain-lain sebagainya dan seterusnya. Nah, setelah Bung Karno didongkel, ya praktis yang namanya desoekarnoisasi itu tambah menggebu-gebu lah. Jadi misalnya saja apa yang saya alami lah, itu saya itu secara berkala itu harus ikut, apalagi kalau saya mau menjadi rekanan di suatu BUMN, itu saya mesti kena namanya screening. Itu ditanya macam-macam, segala macam. Jadi seolah-olah mau menghapuskan seperti gerakan pemotongan. Betul. Semua yang berbau Soekarno begitu. Nah, jadi ada pertanyaan yang paling menjebak sebetulnya untuk saya, itu adalah pertanyaan kapan Pancasila dilahirkan. Oke. Nah, kalau seorang atau siapa menjawab Pancasila itu dilahirkan 1 Juni oleh pidatonya Bung Karno, itu pasti nggak lulus screening. Oke. Tapi jawaban yang betul kalau menurut tim screening itu adalah 18 Agustus. Setelah hari ada kemerdekaan. Setelah ada Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya
seperti saya udah utarakan di muka, saya ini kan mempertahankan ideologinya Bung Karno. Ya. Harus secara kokoh berpegang terus kepada ideologi. Jadi saya dalam hati ya udah, kalau saya lulus syukur, nggak lulus ya nggak apa-apa. Tapi saya tetap jawab hari lahirnya Pancasila adalah 1 Juni 1945. Anehnya nih Bu Susi, dari sekian banyak screening yang dipimpin oleh perwira menengah eranya Pak Harto, dari sekian banyak screening kok saya lulus tuh? Cuman berapa lah yang nggak lulus. Jadi saya pikir-pikir nih, rupanya ini perwira-perwira ini masih simpatisannya Bung Karno kali ya. Mereka masih tetap merasa bahwa Bung Karno ini memang benar pada saat itu. Kemudian Mas Tok, sejak kapan Mas Tok merasa desoekarnoisasi ini menguat atau masifly dilakukan setelah tahun 45? Ya sejak eranya Orde Baru. Oke, 65 kemari. Iya 67 ke depan. 68. Tapi sekarang pun masih terjadi desoekarnoisasi di dalam era reformasi ini. Yang Mas Tok maksudkan desoekarnoisasi itu juga yang gerakan-gerakan yang mengancam kepada persatuan Indonesia. Iya. Itu kan maksudnya. Iya. Ya memang kalau kita tidak teguh-teguh menjaga keutuhan NKRI, negara kita bisa terpecah belah oleh separatisme, kesukuan, yang semestinya tidak harus terjadi karena Indonesia ini bangga bersatu menjadi NKRI dengan segala perbedaan yang ada di dalamnya, perbedaan suku, bahasa, namun tetap agama, namun tetap menjaga persatuannya dalam bahasa persatuan dengan kesatuan ideologi yaitu Pancasila. Nah Mas Tok, kawan Susi ini banyak tidak tahu kenapa sih Susi kok wawancara Mas Tok ini untuk apa. Mereka mungkin tidak banyak tahu cerita bahwa saya selama 5 tahun menjadi menteri, salah satu telepon yang sering berdering dan berjam-jam kita ngobrol adalah ya saya dengan Mas Tok ini. Beliau selalu bicara setiap kali ada penenggelaman kapal, menyarankan ini, saya harus bilang ke Menhan, harus bilang ke Kasal, harus beli fregat ini, harus latihan TNI AL, harus latihan nembak dengan meriam. Beliau menjelaskan kalau menembak di kapal laut itu susah karena goyang-goyang, jadi mesti latihan. Nah tapi Mas Tok terus saja memaksa ke saya main telepon. Kadang-kadang, aduh ini bagaimana saya nyampaikan, saya ini cuma menteri KKP Mas Tok. Mas Tok harus nyampaikan sendiri. Kenapa Mas Tok berpikiran terus menyampaikannya ke saya? Ya habis gimana ya, waktu itu saya ngelihat satu-satunya menteri yang berani tenggelamin kapal Bu Susi. Menteri lain nggak ada dalam sejarah Republik Indonesia loh Bu. Bukan ya habis kita nggak punya apa-apa Mas Tok kan, mau ngapain, mau perang apa, peralatannya juga tidak banyak, ya tenggelamin aja bikin mereka takut kan. Dan seperti itu praktis kan? Ya practical thinking aja. Iya, praktis. Nah begitu. memang harusnya itu Mas Tok kan inginnya dimanfaatkan untuk latihan menembak meriam, betul. Karena itu sebagai objek di laut kan sangat sulit sebetulnya kalau kita perang di laut. Bukan hanya latihan meriam Bu, sebetulnya untuk ini latihan torpedo angkatan kapal selam. Kapal selam, betul. Nah kawan Susi, tadi perbincangan dengan Pak Guntur Soekarno putra sulung Bung Karno. Masih ada lagi yang ingin disampaikan kepada kawan Susi Mas Tok? Ya kalau untuk masyarakat Indonesia, kawan Susi terutama, saya itu ingin melihat Indonesia ini sekarang, terutama setelah ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu terjadi celah yang membuat masuknya ideologi transnasional. Ya. Sehingga ideologi kita itu seperti apa yang saya katakan selalu, ideologinya ini ideologi 50% tambah 1, artinya liberal kapitalistik yang sekarang berlaku ini. Nah ini terus terang kalau dibiarkan saja, ya
suatu saat Indonesia mungkin jadi bisa negara federal, negara RIS lagi, akan terpecah-pecah dan lain sebagainya. Dan ini saya mengharapkan terus terang dari pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi mau memulai memasukkan kurikulum budi pekerti dan indoktrinasi nation and character building di seluruh jajaran masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan memang saya melihat kadang-kadang ya budi pekerti ini menjadi hal yang sangat penting karena itu juga sebuah value kan, nilai kebangsaan. Situasi politik, situasi kondisi sosial itu juga akan memburuk kalau manner is matter daripada masyarakat bernegara maupun bersosialisasi itu tidak ada budi pekerti, sehingga semua saenake dhewe semena-mena kan. Jadi itu sangat penting sekali untuk dilakukan. Saya setuju dengan pendapat Mas Tok. Nah, tadi kita mau tanya tentang jaket, lupa saya. Dari tadi jaket ini menarik perhatian. USS William H. Stanley, Sea Beast, lalu ada banyak sekali gambar-gambar. Ini semua pertahanan. Ini menunjukkan memang passion Pak Guntur Soekarno Putra, Mas Tok ini ada di pertahanan. Mungkin bisa cerita tentang jaketnya, Mas Tok. Gini Bu Susi, pokoknya kan saya ini mau diwawancara sama Ibu Menteri. Ibu Menteri lagi kawan Susi. Nah, Bu Menteri ini kan tokoh dari Susi Air. Ya. Jadi ya saya Bomber jacket. pakai jaket pilot. Ya, jaket penerbang, betul. Jaket penerbang. Tapi jaket ini sebenarnya bukan punya saya. Lalu punya siapa nih? Ini punyanya cucu saya. Oke. Sahandra. Sahandra dapat jaket ini dari seorang pilot fighter. Putranya Panglima TNI yang lalu. Pak Hadi Cahyanto. Hadi Cahyanto. Oh, Pak Hadi Cahyanto. Oke. Nah, namanya Nak Bima. Nak Bima ya. Nak Bima itu sahabat dari cucu saya. Ya. Dia kasih jaket ini ke cucu saya. Oke. Tapi saya lihat kok Cakep. kalau saya pakai lebih cakep saya daripada dia gitu. Oke. Jadi ya sudah saya pakai. Tahu nggak, ini juga salah satu tipikal Bung Karno yang selalu merasa saya. Nah, ini di sini cakap, dan Bung Karno terkenal sebagai gentleman, seorang gentleman yang flamboyan dan digilai wanita. Mas Tok dulu muda begitu? Apanya? Ya maksud saya digilai wanita. Enggak lah. Wanita nggak pernah menggilai Mas Tok. Oh. Mas Tok yang menggilai wanita. Oh, oke. Jadi terbalik dong dari Bung Karno. Terbalik. Nah, kawan Susi, ini juga ciri khas Bung Karno dalam berguru. Jadi banyak kisah yang kita tidak tahu. Terima kasih loh Mas Tok telah berkenan hadir. Bu Menteri lagi. Kawan Susi, kita sudah diceritakan dan juga dihibur tentang masa-masa Indonesia pada saat Bung Karno berkuasa sampai dengan lengsernya, dan mengenal seorang yang dikenal dengan nama Mas Tok. Mohon maaf kalau dari tadi saya salah switch on and switch off terus antara Pak Guntur dan Mas Tok. Nah, kawan Susi, pandemik ini masih terus ada sampai dengan hari ini. Kewaspadaan harus kita tetapkan bersama dan kita teruskan bersama dengan saling mengingatkan untuk supaya kita bisa melewati pandemi dengan baik dan sehat. Lakukan prokes, yaitu kenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Protokol kesehatan ini menjadi penting pada saat kita akan melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Terima kasih kawan Susi. Jangan lupa tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Sabtu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Ke laut saja. Metro TV.